Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqtiktafa, wa ba'du. Bapak Ibu para ustaz-ustaz sekalian rahimakumullah, marilah selalu kita bersyukur atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dan marilah selalu kita ungkapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, ahlul bait, para sahabat serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Dalam melaksanakan aktivitas terutama yang terkait dengan amal-amal soleh ini, hal yang terpenting yang harus selalu kita ingat terus-menerus adalah tentang masalah meluruskan niat. Ada 3 poin dalam hal niat ini. Yang pertama adalah kita harus tahdirun niyah, menghadirkan niat dalam segala aktivitas. Yang kedua adalah tajdidun niyah, dengan selalu memperbarui niatan kita. Dan yang ketiga adalah tad'ifun niyah atau takfirun niyah, dalam rangka untuk melipat gandakan niat. Ini semua adalah karena landasan hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amalan kita itu hasil akhirnya tergantung pada niatan kita. Imam Ghazali mengatakan bahwa ikhlas itu adalah mengandung pengertian kita harus memurnikan segala macam takarrub kita kepada Allah Ta'ala, betul-betul kita murnikan dan kita jauhkan dari hal-hal yang mengotorinya. Dalam kesempatan yang lain beliau juga mengatakan kullun nasi halikuna ilal alimun, setiap manusia itu celaka kecuali orang-orang yang memiliki ilmu. Wa kullu al-alimina halikuna ilal amilun, setiap orang yang berilmu itu juga celaka kecuali orang-orang yang beramal, yang mengamalkan ilmunya. Wa kullul amilina halikuna illal mukhlisun, setiap orang yang beramal itu juga akan celaka kecuali orang-orang yang ikhlas saja. Wal mukhlisuna ala khadrin azim, dan orang-orang yang ikhlas itu berada pada sebuah ancaman bahaya yang besar. Jadi walaupun kita sudah ikhlas dalam melaksanakan setiap amalan yang dilandasi oleh ilmu itu, namun yang namanya setan, jin selalu menggoyahkan dan mengganggu niatan kita. Sebagai contoh misalnya, kalau ada seorang ibu-ibu ya, seorang muslimah, dia keluar rumah untuk berangkat menuju ke Laksis misalnya ya, atau misalnya ke lembaga amil zakat dengan membawa uang 300.000 misalnya. Kemudian di tengah jalan dia bertemu dengan temannya, ibu-ibu juga, muslimah juga. Mereka saling bertegur sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana bu? Saya mau ke mall, belanja biasalah. Nah, di hati atau batin si ibu-ibu yang membawa uang infak 300.000 untuk diinfakkan itu, dia berpikir, astagfirullahaladzim, dia kok sukanya belanja ini ya, kok tidak seperti saya yang tujuannya ke tempat yang baik. Nah, jadi tanpa terasa dia sudah terbersit ada yang mengotori dalam hatinya. Dia merasa lebih baik daripada ibu itu, dia sukanya belanja,
dan dia pergi ke tempat yang baik. Nah, ada bersitan seperti itu. Terus dia melanjutkan sampai ke tujuannya. Masuklah dia sambil menulis kwitansi. Dengan tanpa sengaja dia lirik kwitansi yang ada sebelumnya, nilainya 100.000 misalnya. Maka dalam hatinya tidak terasa, nah, si aku ya. Jadi 100.000 dilihat, ya, saya masih, alhamdulillah saya masih banyak 300.000 lebih banyak. Nah, jadi dia tidak sengaja ada persitan-persitan dalam dirinya yang seperti itu. Padahal kalau kita lihat ya, ibu-ibu yang belanja tadi bisa jadi ketika belanja itu membelikan kebutuhan untuk anak yatim misalnya. Bisa jadi kan dia habis belanja terus membelikan kebutuhan rutin untuk panti asuhan misalnya. Bisa jadi yang berinfak 100.000 tadi bukan hanya di satu tempat, dia mungkin juga rutin ada di pesantren, ada di masjid yang lain yang jumlahnya mungkin lebih banyak daripada dirinya. Itulah harus kita ingat selalu bahwasanya untuk menjaga konsistensi keikhlasan itu tidak ringan, berat sekali. Kalau dibarengi dengan sikap ujub, bangga diri, itu apalagi dengan hurur. Kalau ujub itu bangga diri tanpa ada unsur meremehkan yang lainnya. Kalau hurur itu dia tertipu dengan dirinya sendiri, kemudian ada unsur meremehkan perbuatan orang lain. Kalau takabur itu dia bangga diri, meremehkan perbuatan, bahkan meremehkan orang lain. Itu ada unsur kesombongannya. Maka Nabi memberikan peringatan kepada kita, salasu muhlikat, ada 3 hal yang bisa menghancurkan amal kita. Syuhun muta', yaitu sifat bakhil yang selalu diikuti, yang ditaati. Wa hawa mutaba', hawa nafsu yang senantiasa dituruti. Wa ijabul mar'i binafsihi, ketakjuban seseorang kepada dirinya sendiri. Ujub inilah yang harus selalu kita waspadai, akan berpeluang tertimpa kepada orang yang punya potensi harta, potensi ilmu, potensi ketampanan, potensi kecantikan, potensi-potensi yang melebihi pada orang lain, daripada orang lain. Maka itu harus kita syukuri, tapi juga harus kita jaga selalu dan kita kembalikan kepada pemberi nikmatnya, Allah Subhanahu wa taala. Itulah nasihat untuk diri saya pribadi dan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga konsistensi keikhlasan dalam hati kita, menjauhkannya dari segala macam penyakitnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.